الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adlima wa adlama aw ajhala yujala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita aturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam kehidupan ini, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kurban itu udah terjadi lama, bahkan sebelum disempurnakan sebagai sebuah syariat yang sahih oleh Allah. Kurban itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Mengalami anomali, penyimpangan-penyimpangan, sampai kemudian muncullah kurban dengan jenis manusia kepada dewa-dewa. Seperti misalnya Dewa Nil itu membutuhkan seorang perawan gadis, harus dikurbankan di daerah Mesir. Kemudian juga ada di Meksiko, suku Aztec, itu juga berkurban, tapi yang dikurbankan adalah manusia. Banyak kemudian suku-suku di pedalaman-pedalaman di Afrika, Ethiopia, itu juga mengorbankan manusia. Sampai kemudian zaman Ibrahim alaihissalam, Allah merubah dan mensempurnakan tentang syariat berkurban itu, sehingga yang dikurbankan adalah bukan manusia. Pengorbanan yang dilakukan tetap terjadi, tapi kurbannya itu adalah binatang, hewan ternak. Itu adalah sejak zaman Nabi Ibrahim, dan terus berjalan Bapak Ibu, terus berjalan. Tetap yang dikorbankan adalah binatang, karena memang itu yang dicanangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kemudian terjadi anomali. Anomalinya itu adalah mereka menganggap kurban itu akan diterima sama Allah kalau daging-daging kurban itu ditaruh di kaki-kaki berhala-berhala, ditaruh di sisi-sisi dinding-dinding Ka'bah. Karena Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Setiap mereka nyembelih hewan kurban, apakah itu onta, apakah itu domba, maka daging-dagingnya itu kemudian ditaruh di dinding-dinding Ka'bah, terus darahnya itu dicipratkan di dinding-dinding Ka'bah itu, dan juga diusapkan ke tubuhnya. Bahkan ada sebuah riwayat dagingnya itu dibakar kalau sudah numpuk. Semakin membumbung
api itu ke langit, semakin diterima itu daging itu oleh Tuhan. Peruntukan kurban itu untuk Tuhan saat itu dan untuk berhala itu sudah terjadi sejak sebelum Islam itu datang. Nah, ketika di zaman jahiliyah pun melakukan tradisi yang serupa, Pak Ibu, yaitu sembelihan kurban itu daging-dagingnya diletakkan di dinding-dinding Ka'bah, kemudian darahnya dicipratkan di dinding Ka'bah sebagai ta'diman wa takriman li Ka'bah, sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan penghormatan terhadap Ka'bah. Saat itulah sahabat-sahabat Nabi melihat tradisi itu terulang lagi, sahabat Nabi itu agak cemburu. Dan dalam sebuah riwayat menyatakan yang lebih berhak untuk memuliakan Ka'bah adalah kita. Sehingga akhirnya sahabat-sahabat Nabi ini pas waktu berkurban ingin meneruskan tradisi leluhurnya itu dengan menaruh daging-daging kurban itu di dinding-dinding Ka'bah, dan darah kurban itu dicipratkan, dilumurkan ke dinding-dinding Ka'bah itu sebagai bentuk bagian supaya bisa diterima sama Allah Rabbul Alamin, dan sebagai bentuk bahwa ini adalah memuliakan Ka'bah. Ketika mereka hendak melakukan itulah kemudian turun firman Allah surat Al-Hajj ayat 37 yang hendak kita bahas. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakharaha litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah kemudian memberi peringatan kepada kaum mukminin saat itu lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Rabbul Alamin, la yanalallaha luhumuha. Daging-daging itu gak akan pernah bisa nyampe, never, gak akan pernah bisa nyampe kepada Allah. Wala luhumuha. Dan juga darah itu gak akan pernah bisa nyampe kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang bisa nyampe kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan di antara kalian inilah yang bisa mengantarkan daging-daging kurban dan darah dari kurban itu atau hewan kurban itu diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Kadzalika, yang demikian itu sakharaha, Allah telah menundukkan hewan kurban itu lakum untuk kalian. Supaya apa? Supaya apa kita berkurban? Litukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian bisa membesarkan dan mengagungkan nama Allah. Kurban itu, berkurban itu bukan membesarkan nama diri kita, Pak. Bukan. Tapi kita membesarkan nama Allah. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan beritakan gembira kepada orang-orang yang berbuat muhsin, kebaikan. So, dari ayat ini, saudaraku ikhwatadina fidahullah, surat Al-Hajj ayat 37 ini nampak begitu jelas bahwa yang diterima sebagai pengorbanan oleh Allah itu bukan dagingnya, Pak, bukan darahnya itu, Pak, tapi yang diterima adalah motivasi ketika berkurban, yaitu apa? Takwa. Nah, pertanyaannya, apa takwa yang bisa mengantarkan kita kurban kita diterima sama Allah Rabbul Alamin? Untuk mengetahui takwa yang model gaya apa, Ibu, Pak, yang bisa mengantarkan korban kita diterima sama Allah, coba kita lihat surat As-Saffat dari mulai ayat 100 sampai dengan 111. Itu kisah yang diabadikan oleh Allah bagaimana pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang begitu luar biasa mengorbankan sosok yang dicintai. Sosok yang dicintai. Surat As-Saffat itu surat 37, Pak. As-Saffat itu surat 37. Ayatnya itu 100 sampai dengan 111 ya kalau nggak salah. Panjangnya. Jadi sebenarnya kan Nabi Ibrahim itu ketika kasus dibakar di wilayah Namrud di daerah Ur, kan Nabi Ibrahim selamat tuh ketika dibakar oleh Namrud gara-gara mempermainkan Tuhannya Namrud, ya kan, berhala-berhala itu. Kan ketika itu Allah berkata kepada api itu, kuni ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim selamatkan. Dan ketika Nabi Ibrahim selamat itu, kemudian Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah, Pak. Jadi tidak berada di situ. Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke mana?
rencananya ke Baitul Maqdis. Tapi itu nanti hijrahnya Nabi Ibrahim itu zigzag, mampir-mampir. Yang ikut pindah itu nanti Azar, ayah atau paman beliau, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan Azar itu paman, ada yang menyatakan Azar itu ayah. Ayah siapa? Ayah Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Kemudian Sarrah ini ibu wanita tercantik di dunia. Ini kalau bacanya itu Sarrah. Sarrah itu sin ra tasdid, ada tak marbutonya Sarrah. Sarrah itu dari kata sarra yasurru, surur, menyenangkan. Jadi bahkan Sarrah itu wanita yang sangat menyenangkan, Pak. Saking ayu nih. Itu kata pensejarah itu wanita tercantik di dunia. Makanya dia nanti punya anak, kelak dia punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nanti punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Dan itu jadi nabi juga terganteng di dunia karena memang darahnya itu darah dengan ibu atau nenek yang sangat juga cantik luar biasa. Nah, ketika nyampe di Mesir terjadi kejadian itu kan, bahwa Sarrah memikat raja yang zalim di Mesir itu. Kemudian singkat cerita akhirnya keluar dari Mesir. Nah, sama raja Mesir itu dikasih hadiah kan, Sarrah itu, karena Sarrah ini menyembuhkan raja Mesir itu ketika hendak menjamah Sarrah, tiba-tiba stroke sebelah itu kan. Nah, itu yang menyembuhkan itu Sarrah. Nah, dikasih hadiah. Nah, hadiahnya itu sosok Hajar alaihissalam. Nah, ketika mereka kemudian bergerak, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, di ayat 100 surat Asy-Syaffat itu kan kemudian Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa ya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, habli minas salihin, anugerahkan aku keturunan dari orang-orang yang soleh. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama terkemuka di dunia tapi dari Indonesia ya, dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani itu kitabnya masya Allah banyak tuh. Itu kitabnya itu diakui di dunia internasional. Ada juga Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas Pacitan juga. Yang saya punya itu kitabnya Syekh Mahfud At-Termasi itu kan. Itu di Pacitan, Pak. Itu kitabnya di Mekah itu sudah dikaji oleh ulama-ulama terkemuka di Mekah. Nah, Syekh Nawawi Bantani itu menyatakan ketika menafsirkan surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, wahai Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Itu kata beliau, itu doanya berada di Baitul Maqdis. Jadi posisi Nabi Ibrahim sama Sarrah itu berada di Baitul Maqdis. Itu berdoa gitu kan. Dan konon Pak, Nabi Ibrahim itu berdoa sebenarnya kan yang ngamin itu Sarrah. Hajar ini kan belum mulai menikah kan. Ternyata akhirnya punya anak dari siapa? Dari Hajar. Dari Hajar. Ini pelajarannya apa, Bu? Pelajarannya terkadang kita berdoa belum tentu kita yang yang merasakannya dari doa itu. Bisa jadi orang lain yang merasakan. Terkadang kita berdoa, ya Allah berilah aku keturunan anak yang soleh. Misalnya ada orang yang berdoa, ya Allah beri aku anak keturunan yang soleh, tapi ternyata anaknya masih tolak-toleh, Pak. Saat dia berdoa begitu dia belum merasakan. Tapi ketika bapaknya mati, anaknya benar-benar menjadi anak yang soleh dan dia bisa merasakan kesolehan masyarakat umum misalnya. Ya seperti kasus Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu kan dulu dari pesantren. Keluar dari pesantren, Pak, ya suka mabok ini dengan. Itu bapaknya itu doa kencang luar biasa. Sampai ayahnya meninggal dunia itu kan. Ketika ayahnya meninggal dunia, dia mungkin sedih, masuk masjid, terus sing ngimami gak teko, dia didaulat ngimami. Suaranya nggak enak dia. Suaranya nggak enak. Biar orang-orang sangat suka. Suatu saat akhirnya penceramah juga nggak datang, suruh ceramah, ternyata juga ceramahnya
enak. Akhirnya kemudian menjadi penceramah terkenal di Indonesia kan. Siapa yang bisa merasakan nikmatnya itu Pak? Secara real itu adalah masyarakat umum ya. Bapaknya mungkin merasakan jariahnya saja mengalir ya. Tapi kenikmatan melihat sosok anak yang bisa begitu luar biasa tidak dirasakan. Padahal beliaulah yang berdoa. Demikian pula kita terkadang kalau berdoa belum tentu kita yang merasakan dari hasil doa itu. Bisa jadi orang lain yang bisa merasakan doa. Karena itu pelajarannya apa? Doalah terus Pak. Gak usah peduli apakah kita akan merasakan dari ijabah doa itu atau tidak. Semua serahkan kepada Allah. Akhirnya Pak, maka di ayat 101 surat As-Saffat Allah katakan apa? Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beritakan gembira kepada siapa? Nabi Ibrahim bigulamin halim, dengan anak gulam itu. Jadi gulam itu anak yang sudah bersahwat Pak. Maka dalam bahasa Arab syahwat itu gulmah itu bahasa Arab. Jadi gulam dan dia sudah bersahwat, sudah balik. Bigulamin halim. Halim ini lebih hebat daripada sabar Pak. Jadi lembut anak ini. Nah inilah yang jadi masalah Pak. Ibu ini yang jadi masalah. Masalah kenapa? Nggak disebut namanya kan? Itu siapa namanya? Nggak disebut. Nanti di ayat 112-nya justru disebut Ishak. Sehingga Imam Al-Qurtubi Ustaz itu menyatakan nanti yang disembelih itu bukan Ismail, Ishak. Jadi di kalangan kaum muslimin, jadi kalau di Yahudi udah pasti Yahudi menyatakan yang disembelih adalah Ishak. Perjanjian lama, perjanjian baru menyatakan yang disembelih adalah Ishak. Di kalangan Islam juga terjadi perdebatan itu. Jadi jangan salah ya, artinya kalau ada orang yang ngomong itu yang disembelih Ishak ya, jangan dianggap sesat Pak, karena kalau kita tahu ilmunya itu di beberapa penafsir itu menukil dari beberapa sahabat itu yang disembelih adalah Ishak. Nah salah satu penyebab perbedaannya karena di situ tidak disebut nama. Di situ tidak disebut nama Pak. Saya memang pernah nulis artikel tentang bahwa yang disembelih adalah Ismail, menyanggah buku ini yang nulis Ustadz di daerah Jember kalau nggak salah, bukunya tebel segini, bahwa yang disembelih adalah Ishak. Nah ada teman kemudian ngasih buku itu untuk mengkritisi gitu kan. Saya baca buku itu terus saya tulis artikel, nanti saya kirim ke Ustadz Imron ya biar nanti bisa di-share. Itu artikel yang saya memberikan banyak dalil bahwa akhirnya yang disembelih adalah Ismail alaihissalam sebagaimana pemahaman umum masyarakat. Cuman tetap saya katakan bahwa jangan anggap sesat orang yang berpendapat yang disembelih adalah Ishak. Jadi bolehlah kita berpendapat asal ada dasar, dan kalau ada orang lain berpendapat juga punya dasar Pak, ya silakan aja. Dan salah satu dasar mereka yang menyatakan ini karena Allah tidak berkata fabasyarnahu bigulamin halim, itu siapa sosoknya. Lah kok ujuk-ujuk yang disebut nama nanti itu nanti Bapak cek ya, bacaan dulu dari 100 sampai nanti 112, 113 itu nanti ada kalimat apa? Ishak. Jadi kami beritakan kelahiran Ishak. Nah ini kan akhirnya loh kok ini Ismail, ini Ishak apa? Ini tidak disebut nama, terus ini disebut nama Ishak, sehingga berkonotasi bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Di tulisan saya bilang begini, sebenarnya nggak penting sopos yang disembelih, kan nggak penting, nggak terlalu penting. Yang penting adalah pengorbanan dalam penyembelihan itu. Baik Ishak maupun Ismail yang disembelih semua adalah anak-anak kesayangan dari saudara Ibrahim alaihissalam. Jadi istilah Profesor Dr. Quraisy Shihab itu saya menukil pernyataan beliau, tidak terlalu penting siapa yang disembelih, itu istilah beliau itu. Saya tukil di tulisan saya itu. Tidak terlalu penting siapa yang disembelih itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana semangat berkorbannya itu. Yang nanti kita akan bahas pada kajian selanjutnya dari surat As-Saffat. Jadi oke, kita ambil Pak pendapat yang mayoritas ya, bahwa yang disembelih adalah siapa? Ismail. Maka fabasarnahu bigulamin halim. Maka kami beritakan berita gembira kepada Nabi Ibrahim tentang sosok siapa? Halim, yaitu siapa? Ismail alaihissalam. Berarti kalau kita pilih itu Ismail Pak, berarti apa? Berarti
yang berdoa siapa? Sarah, yang ngamini, yang berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, yang ngamini Sarah, yang melahirkan siapa? Hajar. Nah, ini kan tadi tidak selalu doa itu kita yang bisa merasakan manfaatnya, bisa jadi orang lain. Jadi begitu sampai di sini. Fabasarnahu bi gulamin halim. Seneng luar biasa Nabi Ibrahim, Pak. Seneng luar biasa Nabi Ibrahim. Saking senengnya itu, masya Allah, sampai Sarah itu cemburu kan. Iya, gimana Sarah belum punya anak, cemburu gitu. Sehingga yang terjadi, saudaraku ikhwatatina fillah, Allah memerintahkan hijrah kan. Dari mana? Dari Palestina, Baitul Maqdis ke Mekah nanti dia, untuk menjauhkan Hajar dengan siapa? Sarah gitu kan. Ini Pak, hati-hati. Ini kalau mau poligami itu susah bisa dikumpulkan. Susah, dia harus dipisah. Nabi Ibrahim aja misalnya bukan misah kampung, Pak. Misah negara ya, Pak. Iya, Palestina sama Saudi, Pak. Mekah itu kan udah pisah negara. Jadi kalau nggak siap mah jangan macam-macam gitu kan. Itu saudaraku ikhwatan, pelajaran yang banyak itu. Nah, saat lucu-lucunya seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak ya, masya Allah, halim itu lembut. Jadi tutur katanya itu santun banget. Ayo coba kita punya anak nggak tahu kasar, ngomongnya enak ya. Kalau ditanya gimana nak, terserah mama, gimana enaknya, lembut. Terus bahasa juga bahasa yang santun, itu kan nyenengkan Pak. Saat di puncak-puncak kecintaan Ibrahim, berpuluh-puluh tahun saudaraku menunggu kelahiran, kan berpuluh tahun. Bayangkan Pak, Ibu, Nabi Ibrahim itu berdoa Rabbi habli minas solihin. Kalau kita ngikuti pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, doanya di Baitul Maqdis. Dan kemudian pada usia 86 tahun kemudian baru muncul itu Ismail. Jadi kalau doanya sekitar 40 sampai 50 tahun beliau berdoa, berarti kan sekitar 36 tahun sampai 40 tahun Nabi Ibrahim itu menunggu siapa? Kehadiran putra, yaitu Ismail alaihissalam. Itu bukan waktu yang sedikit, itu waktu yang lama. Di saat menunggu berpuluh-puluh tahun sosok putra, kemudian diberi putra yang ganteng, yang lucu, yang santun, yang cerdas, pinter. Saat itulah kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, yang kita semua tahu mimpinya. Mungkin yang nggak semua tahu adalah ketika menafsirkan surat As-Saffat ayat 102, Pak. Intinya 101 kan? 102 ini, perhatikan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur ma'adha tara qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Coba Bapak Ibu perhatiin, mungkin sudah dikaji gitu kan ya, tentang mimpi itu sudah dikaji oleh banyak ustadz. Tapi apakah ada yang mengkaji sampai memperdalam tentang kosakata yang dipakai oleh Ibrahim, pilihan diksi yang dipakai oleh Nabi Ibrahim? Pertama, mari kita coba lihat. Nabi Ibrahim itu berkata kepada siapa? Ismail ya, ya bunayya, wahai anakku kesayangan. Bunayyah itu dari kata bani. Jadi bunayyah itu anak yang imut-imut, Pak. Kayak saya, nama saya kan Junaidi. Itu dari kata jundun, litasghir. Biasanya dalam bahasa Arab itu litasghir. Litasghir itu diimut-imutkan, Pak. Jadi kalau jundun itu tentara, kalau Junaid tentara yang imut-imut. Masa saya amit-amit, Bu? Ada tiflun. Tiflun itu anak. Kalau di tasghir menjadi tufail. Jadi wazannya itu fuail. Tufail. Tiflun itu anak. Kalau tufail itu anak yang imut-imut. Ada sahal. Sahal itu gampang. Suhel. Kalau sahil
orang yang selalu menggampangkan. Suhail, orang yang imut-imut selalu menggampangkan. Oke, kalau tasghir itu dikecilkan dalam konteks sifat yang baik. Bunayya itu sama, ya Bunayya. Cuman ada ya-nya di sini menunjukkan anakku, wahai anakku yang tersayang. Nah, ini yang mungkin belum terbahas, Pak. Inni aro fil manami anni adbahuka. Sampai di sini dulu coba. Inni aro fil manami anni adbahuka. Itu kalau terjemahannya begini. Sesungguhnya aku telah bermimpi bahwasanya dalam mimpi aku telah menyembelih dirimu. Mestinya ada telah ya, telah. Tapi perhatikan diksi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim bukan kata kerja lampau. Biasanya kalau terjemahannya itu pakai telah, itu bahasa Arabnya begini. Inni ro'aitu, bukan aro. Inni ro'aitu fil manami. Terjemahnya pakai past tense kan, fi'il madhi, yang artinya sesungguhnya aku telah bermimpi dalam tidurku. Anni dabahtuka, dimana dalam mimpiku aku telah menyembelih dirimu. Mestinya begitu kan. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak menggunakan diksi telah, past tense, kalimat masa lampau. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan diksi fi'il mudhari', Pak, yang dalam bahasa Inggris present continuous, yang terus menerus. Bahkan terjemahnya begini. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara, sesungguhnya aku terus menerus. Kalau bahasa kita, aku selalu bermimpi, di mana dalam mimpiku aku selalu menyembelih dirimu. Selalu, Pak, Bu. Kenapa Nabi Ibrahim memilih kata-kata itu? Selalu. Berarti selalu bermimpi itu maksudnya apa? Terbayang-bayang terus, Pak, mimpi itu. Seolah-olah terus ada terngiang-ngiang. Artinya apa, Bunda, Pak? Artinya orang yang selalu terbayang-bayang itu kan ada dua kemungkinan. Seseorang terbayang-bayang dengan sesuatu, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu menyenangkan. Betul ya? Kalau Bapak misalnya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kan terbayang gitu. Dapat beritanya saja sudah terbayang. Nanti dapat mobil terbayang, dapat motor terbayang, mau beli seneng, oke, di ACC itu pembelian terbayang, mau rumah baru terbayang, itu seneng gitu. Atau kemungkinan kedua, Pak, Ibu, ketika kenapa selalu terbayang-bayang adalah sesuatu yang menyeramkan. Betul ya? Misalnya nih, Bunda, tol macet total, ternyata ada yang kecelakaan. Pas waktu kita melewati yang kecelakaan, ada orang yang tergeletak bersimbah darah, kepala sama kakinya terpisah. Ya pasti ya, kepala sama kaki terpisah. Kalau kepala sama kaki nyambung malah tambah medeni, Pak. Ya kepala sama kaki pasti terpisah. Menyeramkan lah misalnya gitu kan, karena bersimbah darah, pasti kan terbayang-bayang. Bisa dimengerti teori ini ya, teori psikologi kan begitu kan. Sekarang pertanyaannya, Nabi Ibrahim menggunakan diksi bahasa present continuous yang menunjukkan kata kerja selalu. Wahai anakku, aku selalu bermimpi, bukan telah bermimpi. Aku terus menerus bermimpi dan terus menerus terbayang menyembelih dirimu dalam mimpi itu. Berarti saya ingin tanya, menyeramkan atau menyenangkan sehingga akhirnya terus menerus terbayang? Menyeramkan. Nggak mungkin menyenangkan, Pak, menyeramkan. Karena menyeramkan berarti kan menakutkan. Karena menakutkan berarti kan sebenarnya nggak tegar, paham ya? Nggak tegar. Orang kalau terbayang terus itu kan nyopo ngono hati gitu, nggak tegar.
Dan itulah saudaraku, kemudian Nabi Ibrahim sempat bertanya, fanzur madza taro, gimana pendapatmu wahai nak? Karena saking menyeramkan Pak, gak tegone ngono. Nah, Nabi Ibrahim satu tuh ya, Nabi Ibrahim memilih kata inni aro fil manami anni adbahuka. Aro adbahuka fi'il mudhari' present continuous yang seolah-olah menjelaskan secara detail atba'uka, aku terus-menerus menyembelih dirimu. Nah, menyembelih itu kan ingin mengungkapkan bahasa sarkasme kepada siapa? Nabi Ismail, supaya Nabi Ismail gak gelem ngono loh. Tapi apa yang terjadi? Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah. Ternyata Nabi Ismail yang usia belia Pak, belum remaja, mau awal remaja kan, kata para ulama 11 sampai 13 usia beliau ketika mau disembelih. Itu Masya Allah, justru jawabannya ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abahu. Nanti saya jelasin kenapa abati, kenapa enggak abi. Kenapa? Kan seharusnya abi ya, ya abi dia, ayahku kan abi. Tapi kenapa abati? Di sini karena ada tak di sini tak litaknis Pak. Tak litaknis ini menunjukkan perempuan. Jadi seolah Nabi Ibrahim ini wataknya atau hatinya seperti seorang ibu. Maka terjemahnya wahai ayahku yang keibuan. Kalau di zaman sekarang kan ibu yang kebapaan. Kasar, bentak anak-anak, ini bapaknya malah wis tak apa-apa, ini ibu wah macam-macam. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak yang keibuan, lembut banget sama anak itu, lembut. Makanya dipanggil sama Nabi Ismail dengan kata-kata ya abatif al matumar satajiduni insyaallah nasabir. So dari kisah ini saudaraku, yang dengan pilihan diksi yang begitu luar biasa ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya takwa itu adalah pengorbanan. Apa? Takwa itu apa? Pengorbanan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ya, Nabi Ibrahim itu kan berat. Buktinya dia terbayang-bayang terus. Serem toh nyembelih anak. Ya. Disembelih kan mesti menakutkan, tapi keduanya falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya pasrah. Pasrah bukan berarti seneng ya, enggak ya, gimana menyembelih anak kok seneng ya apa sih? Itu artinya berat, tetapi karena ini perintah Allah, dikorbankan rasa nafsunya ini demi mengikuti perintah Allah. Disinilah menunjukkan bahwa takwa itu adalah pengorbanan. Jadi saya ngisi pengajian ibu-ibu di markas saya di Dar Al-Qais itu, di sini Jemuran Dayani. Itu setiap bulan tuh ada ibu-ibu masih muda-muda baru hijrah Pak. Jadi ya Islam itu ya, awam lah bagi mereka. Saya tanya itu satu persatu itu rata-rata subuh bablas. Bahkan kadang nggak sholat subuh karena nggak tahu. Mestinya nek bablas lah kodok tuh Pak. Dia langsung sholat kan gitu, kodokan. Ini nggak tahu. Nah kita ngajarin ngopeni. Saya tanya, apa yang terberat dalam hidup sampai terkait dengan sholat? Subuh kata dia. Subuh, ngantuk Pak Ustaz. Karena mereka rata-rata dulu suka dugem akhirnya kebawa kalau tidur terlalu malam. Dan itu yang membuat susah Pak bangun subuh. Berat, tapi apa? Tetap dilakukan enggak? Ibu saya tanya ini. Ya tetap lah, pasangan kewajiban. Nah ini kan pengorbanan. Dia akhirnya mengorbankan apa? Mengorbankan rasa ngantuknya untuk bisa memenuhi apa? Perintah Allah. Mengorbankan rasa kepingin tidurnya untuk supaya apa? Bisa bangun dan beribadah kepada siapa? Allah. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu Bun, Pak, itu adalah bentuk pengorbanan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Unsurnya itu harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, itu juga masuk kategori takwa tapi tidak bernilai tinggi. Demikian juga dengan kurban Pak. Kalau kurban kita tidak ada unsur pengorbanan, kurbannya sah
Tapi mungkin nilainya nggak terlalu tinggi Pak di sisi Allah. Kenapa? Ya, makanya kurban itu ada 3 level Pak. Kurban itu ada 3 level. Level pertama itu kurban level pertama itu standar, level kedua itu medium, level ketiga itu excellent. Standar itu apa? 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, itu standar. Ojo mobil wake, omae megrong-megrong, terus akhirnya 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, bojo nok loro Pak. Wis kabeh sak 2 istri, 2 keluarga, rumah gede, mobil mewah, 1 ekor kambing. Ketika ditanya, Pak, kenapa cuma 1 ekor kambing? Loh, saya lihat di YouTube Pak Ustaz. Kata Ustaz di YouTube itu, sesungguhnya kurban itu cukup 1 ekor kambing. Jadi dia nggak paham. Saya juga katakan, Ustaz di YouTube itu tidak semua paham. Mestinya saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, harus diungkapkan bahwa Nabi pernah berkurban atas nama Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Memang betul Nabi pernah berkurban untuk diri dan keluarga dan umatnya. Kenapa enggak sekalian aja semua dikurbankan? Artinya semua dikurbankan itu, yang lain gak usah kurban, aku wis kurban ini. Karena Nabi itu pernah berkurban untuk diri dan untuk umatnya. Umatnya keseluruhan, itu gak usah kurban sekalian, kan begitu kan? Kenapa nggak berpikir seperti itu? Nabi itu memberi contoh yang minimalis supaya apa? Nggak memberatkan siapa? Hambanya. Kayak kenapa Nabi itu haji cuma sekali? Wong sing Nabi haji sekali, pas yang bolak-balik kepingin haji, akeh pemane haji sampai berkali-kali Nabi. Bisa-bisa menjadi seolah wajib itu yang namanya haji itu. Jadi Nabi itu ingin memberikan teladan, standar kayak begitu. Cukup 1 ekor kambing untuk apa? 1 keluarga. Tapi kalau punya duit Pak, Ibu, ayo berkorban lebih tinggi lagi. Apa? Bukan hanya berkorban, tapi berkorban kalau punya duit. Per anggota keluarga kita belikan kambing. Seperti Rasulullah membelikan Fatimah Az-Zahra Al-Batul kan. Dan kalau mau excellent Pak, Nabi di tahun ke-10 Hijriah ketika haji terakhir beliau di Mina, beliau berkurban 100 ekor onta. 63 ekor onta itu disembelih sendiri sama Nabi, sisanya disembelihkan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. 63 Pak, disembelih sendiri sama Nabi. Onta loh ya, bukan kambing. Jadi kalau 1 ekor onta itu 40 juta Pak, berarti kan Nabi itu 4 miliar itu saudara kurbannya. Kenapa itu yang nggak dicontoh? Yang dicontoh 1 ekor kambing untuk 1, itu minimal gitu loh. Makanya mohon maaf, kalau di negeri-negeri jiran Pak, yang saya ketahui, saya pernah ngalamin, lembaga saya pernah ngalamin, di negeri-negeri jiran tuh kalau kurban itu puluhan, 1 keluarga itu puluhan. Wong yang dikirim ke Indonesia itu ada 50 ekor kambing, itu ditelepon dari Malaysia itu, nerima enggak ini, saya mau 100 ekor kambing, begitu dikasih duitnya, nanti suruh beli di sini Pak. Aku ditebarkan sama teman-teman ke seluruh pesantren. Apalagi di Mekah. Di Mekah itu 1 orang bisa 10 onta, begitu. Jadi saudaraku ikhwatadina fidhamullah, kalau kita memang kuatnya apa? 1 ekor kambing, 1 ekor kambing aja. Dan itulah pengorbanan kita. Dan pengorbanan itulah takwa. Nanti yang nyampe itu adalah pengorbanan. Jadi mohon maaf, kalau misalnya kita beli 1 ekor sapi gede limosin, tapi kemudian ada riaknya, ada tidak ikhlasnya, apalagi hanya sekedar konten, ini, untuk konten dikontenkan, terus selfie, kan, terus, padahal kekayaannya mobil itu Pak, itu harganya miliaran. Jadi kalau cuma beli 1 ekor sapi yang harga 100 juta bagi dia biasa, mobilnya saja itu miliaran. Artinya tidak ada unsur pengorbanan. Kurban dia tidak ada unsur pengorbanan. Ya sah kurbannya, dapat pahala, tapi nilainya nggak setinggi ketika kita mencintai harta itu dan agak berat untuk mengorbankan mengeluarkannya untuk kurban, tapi dipaksa untuk berkurban Pak oleh dirinya sendiri demi Allah, untuk hanya Allah, maka inilah kurban yang kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum.
Karena itu saudaraku akhwatadina fillah, ayo agar kurban kita itu benar-benar diterima, kencengin semangat berkorbannya untuk menegakkan syariat, terutama syariat kurban. Karena nanti kalau kita kurban diterima Pak, insya Allah dibalas sama Allah. Apa balasannya? Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah akan ganti itu nanti. Apa yang kita korbankan untuk Allah, Allah akan ganti, saudara. Makanya sesungguhnya kurban kita itu simbol pertolongan Allah untuk kita Pak. Semakin besar kita berkurban, artinya semangatnya ya, semakin besar pula pertolongan Allah akan datang. Iyyaka na'budu, baru kemudian apa? Iyyaka nasta'in. Ibadah dulu yang kencang, pertolongan Allah itu datang. Itu teorinya seperti itu. Kurban yang benar, yang semangat dengan nilai takwa, maka pertolongan Allah akan datang. Loh, coba perhatikan. 3 manusia hebat ini yang melahirkan kurban ini Pak dan haji, yaitu Ibrahim, Hajar, sama siapa? Ismail. Itu kan mereka semua berkorban. Ibrahim berkorban apa? Berkorban menyembelih anaknya, jelas. Tapi sebelum jauh menyembelih anaknya, Ibrahim alaihissalam berkorban apa? Berkorban meletakkan bayi Ismail yang masih bayi dengan istrinya di sebuah lembah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tak bertuan, tak ada tanaman. Itu kan butuh pengorbanan ya. Terus Hajar sendiri diletakkan di situ Pak, di Wian Pak, nek bengi potong Mekah saiki siji. Bisa nggak dibayangkan? Ya kan, di surat Ibrahim ayat 37 kan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu Ibrahim ayat 37. Itu kan di sama Nabi ini diletakkan tuh Pak. Diletakkan 2 orang ini, yaitu ibu sama bayi, di sebuah lembah yang tak ada tanaman. Menakutkan Pak. Sampai siapa? Hajar itu kan ketika ditinggal kan, Jibril itu ngomong sama Ibrahim dalam sebuah riwayat tuh, nggak usah noleh ke belakang gitu tuh. Jadi Ibrahim itu ketika meninggalkan mereka berdua tuh Pak, ya udah kenceng aja melakukan ini. Tapi hati Ibrahim tuh ya hancur Pak, haru biru Pak, meninggalkan anak di lembah kayak begitu tuh. Tapi ini karena perintah Allah, ini pengorbanan kan, takwa kan, di jalan. Sampai Hajar tuh tanya, ya Ibrahim, taraktani fiha dalam makan, kau tinggalkan aku di sini. Nggak noleh Nabi Ibrahim. Panggil lagi, ya Ibrahim, kau tinggalkan aku di sini. Nggak noleh Pak. Baru ketika kemudian Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan dirimu melakukan ini seperti ini? Baru noleh Nabi Ibrahim, ya Allah yang memerintahkan. Apa kata Hajar Pak? Ini pengorbanan luar biasa kan. Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau demikian wahai Ibrahim, biarkan kami di sini, karena pasti Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kami. Begitu. Ini pengorbanan. Apa yang didapat Pak setelah berkorban? Diganti Pak, tanah yang gersang, ya kan? Tanah yang kosong, tak ada penghuninya Pak. Hanya dalam tempo beberapa tahun menjadi perkampungan. Dalam tempo beberapa puluh tahun menjadi lebih besar lagi. Dalam tempo ratusan tahun menjadi kota yang sangat ramai, saudaraku, yang membuat cemburu raja yang ada di Yaman itu kan ya. Sampai sekarang saudaraku, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, semua orang kepingin ke sana. Yang satu-satunya kota di dunia yang paling padat, selalu dikunjungi oleh seluruh manusia di dunia adalah Mekah. Itu gara-gara apa? Pengorbanan siapa? Hajar, Ismail, Ibrahim. Artinya apa Pak? Pelajaran dari ini, kalau kita berkorban untuk Allah, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita Pak. Kalau ibadah kita terus kencang kepada Allah, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka Allah akan mengganti dengan hewan kurban yang lebih besar dari sosok Ismail alaihissalam. Diganti, jangan khawatir. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan akhirnya diabadikan sama Allah kan. Kurban ini diabadikan menjadi apa? Ajaran Nabi Ibrahim sampai akhir zaman, yang diperkuat dari nabi ke nabi itu kan, sampai Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun ala Ibrahim, maka diberi apa? Keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa Pak? Kalau kita mau selamat hidup, banyaklah berkorban. Makanya kesalahan
beberapa tradisi itu kan ya, ben selamat akhirnya ngeke apa? Sesajen. Itu kan prinsipnya mirip-mirip seperti kalau berkurban akan selamat, tapi dia kepada sesajen kepada leluhur. Nah ini yang nggak benar kan begitu. Kenapa? Kalau kita nggak memberi sesajen kepada Allah, Pak, istilah sesajen kurban, Pak ya, itu kan lebih syar'i, yaitu berkurban, kita berikan kepada Allah, dan dagingnya pun sama Allah dikembalikan kepada kita kan, Pak. Kalau sesajen kan nggak boleh makan. Coba lihat, sesajen kan nggak boleh makan ya. Oh, apa malah diberi? Kau nek makan apa? Perot. Kalau di Al-Quran, di Islam, persembahan yang untuk kurban itu bisa dimakan. Bahkan kata Rasulullah, kulu wa at'imu waddakhiru. Untuk kurban itu, Pak, ada 3 bagian. Kulu wa at'imu waddakhiru. Makan oleh kalian yang berkurban, wa at'imu, bagikan oleh kalian sebagian daging, waddakhiru itu apa? Simpan daging. Makan ada istilah ayyamut tasyriq, kok pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf, ayyamut tasyriq itu artinya apa? Hari-hari mensekutukan Tuhan. Hati-hati ngomong. Tapi kalau ayyamut tasyriq kok pakai qaf, itu artinya apa? Hari-hari menjemur daging. Kalau zaman sekarang, Bu, ayyamul freezer, hari-hari memfreezer daging. Makanya saya ceramah di beberapa masjid, saya bilang kalau bisa masjid itu punya freezer. Kan masjid ini kan banyak dititipin hewan kurban. Ya, ojo kabeh dibagi, Pak. Ojo kabeh dibagi. Beli freezer, Ustaz. Nah, sampai freezer, ayyamul freezer. Ya. Sebagian taruh di freezer. Nanti kalau ada acara, udah nggak usah beli lauk, ya kan? Acara di masjid misalnya pengajian apa yang butuh makan, ambil kasih mak-mak tuh, suruh olah tuh. Masya Allah, yang beli bumbunya mak-mak aja kan begitu kan. Tinggal bumboni aja kan daging itu. Udah bisa manfaat. Kan ada lembaga las yang sampai mengkornet ya, sampai 3 tahun itu. Kornet. Oh itu bisa, nanti itu bagus kalau kornet itu, Pak. Jadi ada bencana pun, tahun berikutnya ada bencana, itu bisa manfaat banget gitu kan. Manfaat. Jadi gini, jangan saklek untuk urusan apa? Kurban ya, jangan saklek. Karena beda dengan zakat kalau kurban itu. Beda dengan sodakoh. Ya, kalau sodakoh atau zakat khusus untuk orang kaum fakir, kaum miskin. Kalau zakat nanti bisa berkembang untuk yang lainnya. Tapi untuk apa? Untuk kurban, untuk yang kurban dapat, untuk yang kurban itu lo dapat. Bahkan kalau kita lihat nih, perhatikan. Apa tadi? Kulu, hadisnya ya, sahihnya hadisnya. Kulu wa at'imu waddakhiru. Saya ingin tanya, yang kurban dapat berapa bagian kalau begitu? Hah? Loh, perhatikan. Kulu wa at'imu waddakhiru. Yang kurban dapat berapa bagian? Ya, 2/3. Tapi kan maaf ya. Kulu makanlah oleh kalian, yang kurban. Wa at'imu bagiin sing lainnya. Waddakhiru simpanan sisa. Ada yang mengartikan, oh berarti di samping dimakan juga ada bagian yang disimpan. Banyak ya, masjid misalnya terima hewan kurban, itu sahibul kurban kalau bisa dikasih. Dan sahibul kurban itu jangan nolak jaim ngono mentang-mentang sugih. Aku iso tuku kok Ustaz. Lho seje, Bu, seje. Kurban di supermarket sama daging di supermarket sama kurban, dagingnya beda. Barokah yang kurban ini, barokah. Begitu tuh. Oh Nabi itu ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu kan 3 hari mau makan jemur daging. Sahabat-sahabat tuh jemur daging, berlimpah dulu daging. Begitu tuh saudara. Makanya Masjid Al-Hidayah punya freezer biar menyimpan daging gitu. Nanti untuk acara apa-apa ada tanya, Ustadz gimana itu panitia kok nyate, kurung dibagi nyate. Loh itu kan sah itu. Saya tanya, kenapa nggak boleh? Karena selama ini mereka berpikir itu sodako.
Yang semuanya tuh fakir miskin. Kelirunya di situ tuh. Ya enggak apa-apa kan, untuk supaya energi untuk ngelola misalnya nyembeleng nyecel natel itu rada abot ya, satu sapi aja wis kesel ya kan. Ya kan butuh makan, butuh sarapan. Enggak masalah. Kan panitia itu wakil yang kurban. Kan bebas. Cuman ya tetap terukur gitu loh. Terukur itu apa? Ya tetap fakir miskin harus diutamakan, kita kasih itu. Sekarang loh yang fakir boleh dijual ya. Kalau masjid itu boleh ngejual. Kalau masjid boleh ngejual. Yang nggak boleh ngejual itu yang kurban. Yang nggak boleh ngejual itu yang kurban. Makanya masjid itu bilang begini, Pak, itu kulit sama kepala sama kakinya mau sampai ngambil apa? Kita diambil masjid, boleh diambil masjid enggak? Oh terserah, diambil masjid. Kalau sudah diambil masjid berarti kan haknya masjid. Nah itu boleh jual. Nah uangnya nanti masuk masjid, Pak. Uangnya masuk masjid untuk operasional masjid. Itu boleh sah. Iya kan? Ini 1 ekor kambing enggak ketoro, Pak. Ini sampai 10-20 ekor kambing, terus ini enggak didol, terus kayak apa ngono loh. Terus lagian yang enggak boleh ngejual itu begini. Ada seorang yang mau kurban sapi. Kebetulan yang kurban sapi itu punya catering. Aku njaluk bagianku, njaluk sampil loro. Terus khas dalam, khas luar japo. Jopo dagingnya dikirim kan boleh kan minta. Itu dijual masuk cateringnya dia. Haram, nggak boleh. Tapi kalau misalnya nih saya nyembelih sapi, oke, saya sohibul kurban. Saya ngambil sampil 2, oke, saya minta sampil 2, oke. Kebetulan tetangga saya hadiahkan kepada tetangga saya, dan tetangga saya itu dodolan warung, dijadikan kerensengan dijual, Pak. Boleh nggak? Boleh, karena dia yang nerima. Orang fakir miskin itu apa ya kape mangan daging tok toh? Ya mesti didol, Pak. Ini nirmo kan mereka didol, karena ada juga yang nampung kan, yang tengkulak itu untuk ngambil murahnya itu kan ya. Sekilo 100.000 ya, tak tuku 50. Saya seneng mereka itu, tak tuku 50, gelem dikasih. Karena apa? Mereka butuh duit untuk apa? Ngolah makanan itu. Jadi jangan terlalu sayang. Yang nggak boleh itu apa? Yang kurban itu yang nggak boleh ngejual. Karena memang itu kok kurban kok didol kan begitu, bahasanya begitu. Itu pun di kalangan ulama masih ada yang khilaf itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada cukup? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kurban kita diterima sama Allah Rabbul Alamin. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.